Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan contoh yang kedua dari persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Sini ada soal nomor 2 ya. Ada kelinci berambut hitam, H besar, H besar. Berarti di sini dominan. Disilangkan dengan kelinci berambut putih, H kecil. Berarti di sini adalah putihnya resesif. Keturunannya F1-nya semuanya berambut abu-abu, H besar, H kecil. Berarti di sini adalah heterozigot. Jika sesama F1-nya disilangkan, maka F2-nya bagaimana? Jadi di sini ditanya bagaimana cucu-cucunya daripada kelinci yang berambut hitam dikawinkan dengan kelinci berambut putih. Nah, di sini maka cara jawabnya ada P1. P1 itu adalah induk. Di sini kita tulis fenotipnya. Ini tanda ini berarti jantan ya. Jadi yang pertama disebut adalah kelinci berambut hitam sebagai jantan. Dikawinkan dengan ini betina, tanda seperti ini dengan kelinci berambut putih. Maka kita turunkan genotipnya. Di atas kan sudah ada tadi genotip untuk hitam, yaitu kita catat H besar. Oke, kemudian untuk betinanya di sini kita catat yaitu apa? Yaitu untuk putih H kecil ya, karena tadi putihnya bersifat resesif. Gametnya untuk H besar ini sama-sama hurufnya besar, maka di sini cukup satu. Apa itu? H besar. Dan untuk yang putih ini H kecil, maka gametnya juga cukup satu, H kecil. H besar dengan H kecil ketemu, jadilah F1. Maka F1 genotipnya anak-anaknya adalah H besar, H kecil. H besar, H kecil, maka kita lihat ke soal. Kalau H besar, H kecil ini apa warnanya? Rambutnya abu-abu. Maka di sini kita catat yaitu F1-nya rambutnya abu-abu, begitu ya. Maka di sini selanjutnya jika keturunan F1-nya disilangkan dengan F1 lagi, maka begitu kan? Mana F1 ini kan? F1 itu H besar, H kecil, abu-abu. Kita selesaikan bersama ya. Maka yaitu P2, induk yang kedua. Siapa induk kedua? F1 dikawin F1. Maka di sini fenotip untuk jantan kelinci berambut abu-abu, kan tadi F1-nya abu-abu ya. Untuk betinanya juga sama, yaitu kelinci berambut abu-abu. Maka kita catat di sini abu-abu tadi itu apa? Genotipnya H besar, H kecil karena heterozigot. Di sini juga sama kita catat yaitu kelinci abu-abu juga ya, H besar, H kecil dalam keadaan heterozigot. Untuk jantan karena dalam keadaan heterozigot maka gametnya juga kita isi. Ada berapa? Ada dua, yaitu H besar dan H kecil. Untuk yang betina juga sama gametnya, karena ini heterozigot juga ada dua. Apa itu? H besar dan H kecil. Sekarang kita sudah dapat gamet untuk betina ini ada dua. Untuk yang jantan juga gametnya ada dua. Maka kita buatkan untuk F2-nya papan catur ini ya. Ini untuk jantan ke samping. Di sini gametnya ada dua, berarti ke samping bikin kotaknya ada dua. Kita isi kotak satu, berarti gametnya H besar. Ini kotak dua, berarti gametnya H kecil. Ini untuk jantan. Kita lihat yang betina ke bawah, bacanya ya. Ini kenapa kotaknya ada dua? Karena di sini gametnya juga ada dua. Kita isi gametnya. Yaitu apa gametnya? H besar. Yang ini yang kedua H kecil. Kita akan coba mengawinkan kotak satu. Gimana caranya? Lihat atas, lihat samping. Di atas ada huruf H besar, di samping ada huruf H besar. Maka di sini dicatat H besar, begitu ya. Berikutnya kita lihat untuk yaitu kolom 2. Cara ngawinnya gimana? Lihat atas,
lihat samping. Maka kita lihat di atas ada H kecil, di samping ada H besar. Maka kita tulis yang besar dulu. H besar, H kecil. Itu hasilnya kotak 2. Kotak 3 hasilnya gimana? Lihat atas, lihat samping. Hasilnya adalah ada huruf besar di atas, H besar, kemudian H kecil. Begitu ya. Berikutnya untuk kotak 4. Lihat atas, lihat samping. Di atas ada huruf H kecil, di samping ada huruf H kecil. Maka di sini diisi H kecil, begitu ya. Berikutnya kita terjemahkan. Kalau H besar, kita lihat tadi dalam soal, kalau H besar, maka di sini adalah rambutnya apa? Hitam, begitu ya. Kemudian kalau H besar H kecil tadi dalam soal itu berarti rambutnya apa? Abu-abu. Berikutnya kita lihat kotak 3. Berarti diterjemahkan apa? Kotak 3 H besar H kecil sama, yaitu abu-abu. Begitu ya. Berikutnya yaitu kotak 4 H kecil berarti diterjemahkan apa? Putih. Begitu, sehingga kita dapat datanya ini ya. Sehingga diperoleh perbandingan genotif. Kalau genotif mana? Ini yang simbol-simbol. Kotak 1 yaitu H besar. Kemudian ada simbol H besar H kecil genotifnya ya. Berikutnya ini kita tulis, dan yang terakhir ada ini H kecil. Kita lihat yang H besar ini dalam persilangan ada berapa kotak? Ada 1 ya. Maka kita tulis di sini adalah 25%. H besar H kecil ada 2 kotak, di kotak nomor 2 dan kotak nomor 3. Berarti di sini kita isi yaitu berapa persen? 50%. Dan untuk yang H kecil dalam persilangan ini dihasilkan 1 kotak, maka di sini ditulis 25%. Sehingga kalau dijumlahkan ini totalnya ada 100%. Di sini tinggal isi yang dominan mana? H besar. Berapa persen tadi? 25%. Kemudian di sini diisi yang heterozigot mana? Ini yang ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Maka H besar H kecil ada berapa persen? Ada 50%. Dan yang terakhir ada yang resesif H kecil berapa persen? 25%. Gitu ya. Ini untuk perbandingan genotif. Dan yang terakhir ini ada perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip itu warnanya ada apa aja? Itu ada kelinci yang berambut hitam, begitu ya. Kemudian ada kelinci yang berambut abu-abu, begitu, abu-abu. Dan yang terakhir ada kelinci yang berambut putih. Jadi fenotipnya ada 3 macam. Ada apa aja? Ada yaitu berambut hitamnya ada berapa? Ada 1. Yang berambut abu-abunya ada berapa? Ada 2. Dan yang berambut putihnya ada berapa? Ada 1. Sehingga di sini perbandingan untuk persentasenya berapa? 25% kalau 1, kalau 2 berarti 50%, begitu ya. Kalau 1 di sini untuk putih berarti 25%. Jadi total semuanya ada 100%, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.